Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Bagaimana, masih semangat kan belajarnya? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anak, kita langsung mulai pembelajaran hari ini ya. Setelah kalian melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang langsung kalian pikirkan? Nah, benar sekali. Pasti kalian langsung memikirkan keberagaman fisik pada manusia. Nah, Ibu mau tanya, apa saja sih keberagaman fisik dari manusia itu? Nah, macam-macam dari keberagaman fisik ini yaitu meliputi tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, dan lain sebagainya. Anak-anak, kalian pernah memperhatikan tidak seorang anak memiliki bentuk hidung yang mancung sama seperti ibunya. Nah, sedangkan rambutnya ikal sama seperti ayahnya. Tentu pasti kalian pernah melihatnya ya. Nah, hal tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pola-pola hereditas pada manusia. Sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya dulu deh kepada kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu hereditas manusia? Yang tahu boleh acungkan tangannya ya. Nah, betul sekali. Hereditas itu merupakan suatu proses penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, tetapi yang diturunkan itu bukan dalam tingkah laku ya, melainkan penurunan dalam bentuk fisik atau struktur tubuh. Nah, sehingga si anaknya ini akan mirip dengan sang induk. Menurut Walter Sutton, seorang ahli genetika dari Amerika Serikat, menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mana menyebabkan pola-pola hereditas ini pada manusia bisa muncul, yaitu seperti yang pertama, karena gen memiliki identitas yang bersifat tetap dan mana merupakan karakteristik yang diturunkan oleh orang tuanya. Nah, yang selanjutnya ada pemisahan bebas kromosom yang tidak homolog dari induk saat meiosis. Yang selanjutnya ada jumlah kromosom dalam sel kelamin yang berjumlah setengah dari kromosom lengkap atau kromosom induknya. Dan yang terakhir ada saat fertilisasi, yang mana kromosom yang setengah atau satu set tadi berpasangan lagi sehingga muncul sifat baru yang berpola. Nah, anak-anak, secara morfologis, kalian bisa melihat kalau tubuh kalian memiliki sifat campuran yang dibawa dari kedua orang tua kalian. Nah, misalnya seperti kalian memiliki rambut ikal dan tubuh yang tinggi, seperti ibumu, dan kulit putih dan berhidung mancung, seperti ayahmu. Nah, ini terjadi karena pewarasan sifat orang tua pada anaknya tidak diturunkan begitu saja, melainkan ada proses yang membuat gen masing-masing orang tua kalian akhirnya bisa menurunkan sifatnya. Nah, dalam tubuh setiap makhluk hidup seperti manusia ini atau hewan, ada yang namanya sel somatik atau sel tubuh. Sel somatik ini memiliki sifat diploid, yang mana artinya sel tersebut memiliki 2 set kromosom. Nah, masing-masing orang tua akan mewariskan 1 set kromosomnya pada anaknya. Sampai di sini paham kan kalian anak-anak? Nah, jadi sebelum kalian jadi diri yang kalian sekarang ini, sebenarnya kalian adalah sel yang berasal dari bertemunya si sel sperma yang milik ayah kamu dan sel ovum yang milik ibu kamu. Nah, sel sperma dan sel ovum ini yang dilepaskan oleh ayah dan ibu kamu ini akan menjadi sel gamet. Nah, sel gamet inilah yang mana memiliki sifat haploid alias membawa 1 set kromosom saja untuk kelak menjadi anak. Nah, kromosom ini ada pada di dalam sel. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan jenis kelamin pada manusia. Nah, manusia ini mempunyai 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 kromosom tubuh dan sepasang kromosom seks. Nah, manusia ini mempunyai 2 macam jenis kromosom seks, yaitu kromosom X dan juga Y. Ini terlihat pada gambar anak-anak. Nah, pada lelaki ini mempunyai kromosom seks yaitu X dan Y, sedangkan pada perempuan memiliki kromosom seks X atau XX. Nah,
perempuan ini akan menghasilkan sel telur yang mana mengandung gamet atau sel kelamin X. Sedangkan laki-laki akan menghasilkan sperma yang mana mengandung sel kelamin atau gamet X dan juga Y. Nah, pada sel sperma laki inilah yang akan menentukan jenis kelamin pada keturunannya. Nah, pada ketika terjadinya pembuahan, sel telur X ini bertemu dengan sel sperma Y. Nah, ini kan terjadinya pembuahan, maka mereka bertemu, kemudian akan membentuk individu XY yang mana akan menjadi jenis kelamin laki-laki. Nah, sedangkan ketika sel telur X bertemu dengan sel sperma X, ketika pembuahannya, nih, lihat kan? Nah, akan membentuk individu XX atau yang mana berjenis kelamin perempuan. Nah, jadi kemungkinan anak yang dilahirkan itu yang berjenis laki-laki dan perempuan itu kemungkinannya 50%. Mengerti kan anak-anak? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit atau kelainan yang diturunkan melalui autosom. Nah, yang pertama ini ada albino. Kalian tahu kan albino ini apa? Nah, albino ini merupakan kelainan yang mana disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam membentuk pigmen melanin. Nah, hal ini yang mana menyebabkan seorang yang menderita albino, warna kulit dan rambutnya itu akan menjadi putih atau tidak berpigmen. Nah, keadaan tersebut menyebabkan penderita albino tampak seperti bule. Nah, dan pada dasarnya mereka itu tidak ada keturunan bulenya. Nah, selain itu juga warna retina pada penderita albino ini biasanya juga kekurangan pigmen. Nah, sehingga pada para penderita albino ini merasa perih pada matanya jika melihat cahaya matahari langsung atau yang terang tuh ya. Selain itu juga penderita albino juga sangat mudah terkena kanker kulit dan sedikit kurang pendengarannya. Sampai sini mengerti kan anak-anak? Baik, yang kedua yaitu ada penyakit brachydactyly. Brachydactyly ini merupakan kelainan genetik yang mana menyebabkan jari-jari tangan dan jari-jari kaki si penderita brachydactyly ini menjadi pendek. Nah, kenapa sih? Ya, karena kelainan ini disebabkan oleh adanya gen letal dominan yang mana disimbolkan dengan B besar. Nah, dalam keadaan homozigot, gen tersebut bersifat letal. Nah, individu yang mengandung gen homozigot akan dilahirkan tanpa jari tangan dan jari kaki dengan yang mana kerusakan lain pada rangka sehingga menyebabkan kematian. Nah, orang yang heterozigot ini hanya memiliki 2 ruas jari karena ruas jari tengahnya sangat pendek dan tumbuh bersatu dengan ruas jari yang lainnya. Nah, untuk orang normal memiliki genotip B kecil B kecil. Kelainan selanjutnya yaitu ada gangguan mental atau penilketonuria atau disingkat dengan PKU. Nah, kelainan ini disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam mensintesis enzim yang mengubah asam amino penilalanin menjadi asam amino tirosin. Nah, akibatnya kadar asam amino penilalanin ini dalam darah meningkat. Nah, kadar asam amino penilalanin ini yang tinggi tersebut sebagiannya dikeluarkan dalam bentuk urin dan sebagiannya lagi akan diubah menjadi penilpiruvat yang dapat merusak kerja sistem saraf manusia. Nah, penderita penilketonuria ini akan mengalami keterbelakangan mental. Nah, jika sudah dewasa biasanya penderita mengalami gangguan jiwa. Nah, penderita juga memiliki ciri-ciri lain seperti rambut cepat beruban dan bau keringat yang tidak enak. Nah, kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif pada autosom. Gen yang menyebabkan kelainan ini disimbolkan dengan huruf F kecil. Nah, sedangkan alel dominannya yaitu F besar. Nah, seorang penderita gangguan mental memiliki genotip F kecil, sedangkan orang yang normal bergenotip F besar atau homozigot dominan. Nah, atau F besar, F kecil yang mana heterozigot. Nah, jika wanita normal heterozigot ini menikah dengan pria normal heterozigot, maka kemungkinan untuk memiliki anak yang menderita gangguan mental ini sebesar 25%. Sampai sini paham kan anak-anak? Nah, yang terakhir ada penyakit talasemia.
Nah, talasemia ini merupakan salah satu jenis anemia hemolitik dan merupakan penyakit keturunan yang diturunkan secara autosomal yang paling banyak dijumpai di Indonesia dan di Italia. Nah, 6 sampai 10 dari setiap 100 orang Indonesia membawa gen penyakit ini. Nah, kalau sepasang dari mereka menikah, nah kemungkinan untuk mempunyai anak penderita talasemia berat adalah 25% dan 50%-nya menjadi pembawa sifat atau carrier. Nah, eh, dan 25%-nya lagi menjadi kemungkinan bebas talasemia. Nah, sebagian besar penderita talasemia ini adalah anak-anak usia 0 sampai 18 tahun. Baik, Ibu cukupkan terlebih dahulu mengenai pembelajaran hari ini terkait materi pola-pola hereditas pada manusia. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.